Halo saudara-saudaraku, selamat datang kembali di Sandika Film. Saat ini saya akan menceritakan sebuah film tentang seorang pria yang tanpa sengaja kembali ke masa lalu di zaman kerajaan kuno. Yang anehnya setelah dia masuk ke zaman itu bukan sebagai pria melainkan menjadi seorang wanita. Film ini berjudul Mr. Queen. Sebelum lanjut videonya, yang belum subrek silakan klik tombol subreknya di bawah video ini, supaya kalian tidak ketinggalan video dari saya selanjutnya. Langsung ojo gas kewun. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pemuda bernama Bong. Bong sangat berbakat dalam memasak, dan merupakan koki termuda di Blue House, yang merupakan kediaman resmi Perdana Menteri Korea Selatan. Malam itu, Bong mengetahui bahwa Dewan mengadakan pesta makan malam untuk Duta Besar Cina. Duta Besar sangat sensitif terhadap tulang ikan, sehingga Bong diinstruksikan untuk menyiapkan hidangan ikan yang lezat tanpa tulang. Bong pun melakukan instruksi mereka dan segera mulai menyiapkan hidangan. Saat malam tiba, makan malam sudah siap, dan disajikan untuk Duta Besar. Sedihnya, begitu utusan menggigit ikan itu, dia menemukan kail di dalamnya. Hal ini membuat Bong dalam dilema serius karena beberapa penjaga menggeledah mansion untuk menemukannya. Dalam adegan berikutnya, sepasang petugas polisi yang menyelidiki kejadian tersebut tiba di apartemen Bong dan mengetuk pintunya. Bong tahu bahwa dia dalam masalah, jadi dia mencoba melarikan diri melalui balkon, sementara para petugas mencoba yang terbaik untuk menangkapnya. Sayangnya Bong terjun ke kolam renang di bawah, membenturkan kepalanya ke dasar kolam. Tetapi tiba-tiba, dia melihat seorang wanita berenang ke arahnya, dan mencium bibirnya. Saat Bong bangun, dia mendapati dirinya berada di tempat tidur yang aneh dan kamar yang bahkan lebih asing lagi. Bong merasa odo yang tidak beres dan segera bergegas ke cermin terdekat. Betapa kagetnya dia, saat Bong mengetahui bahwa dia telah menjadi seorang wanita. Dia merenung sejenak, dan menyimpulkan bahwa dia pasti sedang bermimpi karena jatuh. Bong merayap keluar ruangan untuk mencari tahu apa yang terjadi. Tetapi dia menemukan lusinan wanita di luar, yang membungkuk dan memanggilnya sebagai Yang Mulia. Terkejut dengan ini, Bong berlari keluar gedung, tapi tiba-tiba dia merasakan dingin di selangkangannya. Saat itulah Bong menyadari bahwa dia telah kehilangan pisangnya. Bong ngeri dengan ini dan awalnya percaya bahwa dia telah diperdagangkan untuk operasi ganti kelamin. Namun, ketika dia mengamati sekelilingnya, Bong menemukan bahwa dia melakukan perjalanan waktu ke masa lalu. Kesadaran itu membuatnya syok, dan akhirnya dibawa kembali ke istana. Keesokan harinya, Bong bangun dan mengetahui identitasnya saat ini dari seorang pembantu. Dan ternyata dia melakukan perjalanan waktu ke dinasti Yuson, Podo, tahun 1851. Terlebih lagi, dia sekarang tinggal di dalam tubuh Kim So-young, bangsal kerajaan. Lebih buruk lagi, Bong mengetahui bahwa Kim dijadwalkan untuk menikah dengan Rojo dan menjadi ratu dalam beberapa hari. Pembantu itu juga menjelaskan bahwa tubuhnya ditemukan mengambang di danau setelah terjadi kecelakaan yang tidak diketahui. Untungnya, para penjaga menemukan dan membawanya kembali ke istana. Mendengar ini, Bong berteori bahwa rohnya dan Kim pasti telah bertukar, dan menyimpulkan bahwa tiket untuk kembali pulang adalah danau. Bong meminta pelayan untuk membawanya ke danau saat dia berencana untuk terjun dan kembali ke masa sekarang. Sayangnya, rencananya untuk melompat tiba-tiba berubah, karena ia mendarat di tanah berlumpur. Ternyata permaisuri memerintahkan para
Abdi dalem untuk mengeringkan danau semalaman agar tidak ada yang jatuh ke air lagi. Bung berkecil hati dengan berita itu, tetapi tetap berpendapat bahwa air adalah jawabannya. Jadi, dia mati-matian mencoba menenggelamkan dirinya di sumber air manapun yang bisa dia temukan. Dia bahkan memasukkan kepalanya ke dalam ember berisi air yang digunakan untuk membersihkan lantai. Namun, semua usahanya terbukti gagal. Beberapa hari kemudian, hari pernikahan tiba. Bung tidak mengetahui adat istiadat dinasti, tetapi dengan bantuan pelayannya berhasil menyelesaikan upacara pernikahan yang diperlukan. Malam itu, Bung yang kini menjadi ratu diundang ke kamar Rojo untuk tidur bersamanya. Bung merasa ngeri dengan pemikiran itu dan menawari Rojo alkohol dengan harapan dia pingsan. Untungnya, sang Rojo tidur, membuat Bung lega. Keesokan harinya, Bung bangun dengan masih mabuk dan ditawari makanan. Namun, dia muak dengan makanan yang lembek dan menyampaikan pesan kepada koki kerajaan untuk memasak ramen sebagai gantinya. Kokinya bingung dengan istilahnya, tapi mencoba membuat makanan asing berdasarkan instruksi Bung. Koki mencoba membuat hidangan berkali-kali, tapi Bung tidak puas dengan setiap usahanya. Hidangan pertama terlalu sehat, sedangkan hidangan berikutnya terlalu hambar dan pedas. Akhirnya, sang koki menjadi kesal dan menyerah, meminta Bung untuk memasaknya sendiri. Bung, mengingat teknik kulinernya, memutuskan untuk menyiapkan hidangan. Bung masuk ke dapur kerajaan dan langsung mengambil pisau. Pembantunya khawatir karena ratu tidak pernah mencoba memasak sejak kecil. Oleh karena itu, pembantu bersama dengan pelayan lainnya khawatir ratu akan membuat dapur berantakan. Namun, yang mengejutkan para pelayan, Bung mulai memotong sayuran dengan sangat cepat dan presisi. Dia memotong semuanya dengan sempurna dan pada ukuran yang tepat. Pada akhirnya, memasak hidangan yang sempurna. Bung membawa ramen kembali ke kamarnya dan menikmati makanan ditemani pelayannya. Kembali ke dapur, koki iri dengan kemampuan memasak Bung yang mengatakan bahwa makanannya terlihat enak tapi rasanya tidak enak. Untuk menguji teorinya, koki kerajaan mencoba sisa makanan yang tersisa di panci, namun, begitu dia menggigit, dia kagum dengan betapa nikmatnya bahkan sendoknya terjatuh karena terkejut. Setelah pertemuan penting itu, Bung tiba-tiba mendapat ide. Ratu baru menyadari bahwa dia dapat dengan mudah memenangkan hati keluarga kerajaan dengan keterampilan kulinernya. Seperti yang dia tahu, Ratu Agung yang memerintahkan untuk mengeringkan danau. Jadi, jika Bung bisa menyenangkannya dengan makanan, dia mungkin setuju untuk mengisi ulang danau. Bung langsung kembali ke dapur, tetapi koki kerajaan yang cemburu menegaskan otoritasnya dan menolak mengizinkannya memeriksa makanan yang disiapkan untuk Ratu Agung. Bung kesal dengan ini dan menantangnya untuk kontes memasak cepat. Koki kerajaan awalnya mundur dari pertarungan, tetapi menerima tantangan setelah Bung menggodanya. Seorang pelayan membunyikan bel dan kontes dimulai. Kepala koki mengambil pisaunya dan dengan kejam memotong seikat wortel. Namun, tangan ratu lebih cepat dan dengan cepat memotong beberapa mentimun dengan mudah. Setelah beberapa menit memasak, hidangan Bung siap dan dia yang pertama membunyikan bel. Dengan demikian Bung memenangkan kontes. Koki kerajaan kesal dengan hal ini dan berpendapat bahwa meskipun kecepatan itu penting, rasa adalah ujian akhir keterampilan koki. Bung dengan percaya diri setuju dan meminta inspektur keamanan untuk mencicipi kedua hidangan tersebut untuk melihat mana yang lebih enak. Inspektur terpesona oleh masakan Bung dan menyatakannya sebagai hidangan yang lebih baik, mendorongnya untuk bertanggung jawab atas dapur kerajaan.
Bong menggunakan status barunya untuk kentungannya saat dia menganalisis makanan Ratu Agung. Bong mengetahui dari pilihan makanannya bahwa Ratu Agung adalah pemilih makanan karena sakit gigi yang dideritanya akhir-akhir ini. Jadi, Bong memutuskan untuk membuat makanan dengan tekstur yang lembut untuk bangsawan. Bong langsung bekerja dan mulai membuat bubur kentang. Pertama, dia menuangkan susu ke dalam panci, dan menambahkan bahan yang tepat, sambil sesekali mencicipi campurannya. Kemudian, kentang akhirnya ditambahkan ke dalam panci. Setelah itu, makan malam disajikan dengan taburan bunga untuk penyajian yang cantik. Bong senang dengan masakannya, dan mengirimkannya sendiri ke Ratu Agung. Sang ratu sangat menikmati makanannya, tetapi menyoroti bahwa hidangannya tidak sempurna, karena tiba dalam keadaan dingin. Perubahan suhu menyebabkan kentang tumbuk sempurna menggumpal. Oleh karena itu, sedikit mengubah rasa. Juga, bubur tumpah di sisi piring yang juga mempengaruhi penyajian. Bong putus asa mendengar ini dan dengan sedih memulai perjalanannya kembali ke istana. Saat di gerbongnya, Bong bertukar pikiran tentang cara alternatif untuk mengantarkan makanan ke Ratu Agung. Tak lama setelah itu, dia muncul dengan ide cemerlang. Bong menjahit kain, dan meminta pembantunya mengirimkan kain beserta beberapa instruksi kepada insinyur kerajaan. Dengan arahan Bong, insinyur membuat kereta pengiriman makanan khusus yang diisolasi dengan benar di semua sisi oleh kain. Sementara itu, Bong menyiapkan sederet makanan lezat dan meminta pelayan mengantarkannya menggunakan lemari berdesain baru. Ratu Agung menerima makanan hangat, dan menikmatinya, tanpa meninggalkan sisa makanan. Akhirnya, para insinyur kembali ke Bong dan menyampaikan kabar baik karena penemuan itu terbukti sukses. Beberapa hari kemudian, Raja menyelenggarakan perjamuan besar dan mengundang delegasi dari seluruh negeri. Sayangnya, para juru masak jatuh sakit pada hari perjamuan dan dapur kerajaan kekurangan staf. Bong menyadari hal ini dan memutuskan untuk membantu. Dia menyelinap keluar dari perjamuan dan memasuki dapur. Bong menemukan bahwa di dapur kekurangan bahan, karena bahan makanan yang dimaksudkan untuk diantarkan hari itu, tidak dapat datang. Dengan sumber daya yang terbatas, Bong tidak punya pilihan selain berkreasi. Sang ratu, bersama para pelayannya, menyiapkan hidangan kentang yang sederhana namun unik. Bong mengupas dan membungkus kentang di sekitar stik dan menggorengnya, membuatnya garing dan renyah. Para tamu awalnya tidak senang saat melihat hidangan pertama, karena mereka mengharapkan sesuatu yang lebih berkelas untuk perjamuan kerajaan. Namun, begitu mereka mencoba makanan unik tersebut, mata mereka berbinar tanda setuju karena mengagumi rasanya. Hidangan kedua Bong sedikit lebih berat karena tidak ada daging di dapur. Dia secara kreatif menggunakan kacang untuk membuat burger vegetarian dengan saus tomat di sampingnya. Bong senang dengan penemuannya dan menamainya McDonald's, terinspirasi oleh McDonald modern itu sendiri. Hidangan seperti sajian kentang sangat populer saat para tamu menikmati masakan yang menggiurkan. Untuk santapan terakhir, Bong membuat hidangan penutup jeli klasik dengan sentuhan unik. Dia menulis pesan khusus pada stik jeli dan menyebutnya, jeli keberuntungan, karena Anda dapat membaca peruntungan setelah selesai dengan pencuci mulut. Para tamu menikmati jeli klasik dan senang membaca peruntungan mereka masing-masing. Terlepas dari cegukan awal, jamuan itu sukses besar, berkat masakan Bong. Permaisuri, yang juga menghadiri perjamuan, terkesan dengan keahlian Bong dan akhirnya memintanya untuk mengajukan permintaan. Tanpa ragu,
Bong meminta agar danau itu diisi ulang. Ratu Agung mengabulkan permintaannya dan memerintahkan para pelayan untuk mulai mengerjakan pekerjaan itu. Sayangnya, karena ini adalah abad ke-19, tidak ada mesin canggih untuk membantu tugas ini. Sehingga para pelayan hanya bisa mengangkut air secara manual dengan ember kayu. Prosesnya sangat lambat karena para pelayan melakukan perjalanan jauh dari sumur kota ke danau. Bong kesal dengan ini dan dengan cepat muncul dengan metode baru. Dia meminta setiap pelayan untuk tetap di satu tempat dan hanya menyerahkan ember dari satu orang ke orang lain. Orang-orang senang dengan sistem ini karena membuat pekerjaan lebih mudah dan lebih cepat. Mereka semua melanjutkan tugas dan mengerjakannya dengan sabar sementara Bong mengawasi proses yang panjang. Beberapa hari berlalu tetapi danau belum terisi. Bong segera bosan menunggu dan menjadi putus asa. Untungnya, hujan turun dengan perlahan tapi secara bertahap menyirami danau. Bong sangat gembira dengan perubahan cuaca dan menari dengan gembira di bawah hujan. Beberapa jam kemudian, danau terisi, dan Bong menuju ke danau dan menuliskan namanya di batu penjuru. Setelah itu, dia melompat ke danau dan tenggelam di bawah air, seperti yang dia lakukan di awal film. Saat Bong bangun, dia terkejut menemukan dirinya berada di rumah sakit dan melihat seorang petugas tidur beberapa meter dari tempat tidurnya. Dia diam mencoba menyelinap keluar tetapi petugas bangun dan pengejaran cepat terjadi. Bong berhasil melarikan diri darinya, tetapi dua petugas lagi muncul dan menyudutkannya. Putus asa, Bong melompat turun dari platform tinggi, melarikan diri dari para pria saat dia berlari di jalan. Dia langsung menuju ke perpustakaan umum dan mencari buku sejarah. Di sono, dia menemukan publikasi tentang dinasti Yuson dan tersenyum, mengetahui bahwa dia kini telah menjadi bagian dari sejarah. Namun, perjalanan nostalgianya menyusuri jalan kenangan dengan cepat terputus saat petugas pengejar tiba di perpustakaan. Bong mencoba melarikan diri lagi tetapi petugas menjelaskan bahwa mereka tidak ada di sono untuk menangkapnya. Ternyata masa kini telah diubah, karena perjalanan waktunya ke era Yuson. Sekarang, dia tidak dikejar oleh polisi. Sebaliknya, mereka ada di sono untuk melindunginya karena Bong sekarang menjadi pelapor dan telah mengekspos pejabat tinggi yang korupsi. Bong bergegas ke komputer terdekat dan menelusuri web untuk mengonfirmasi klaim mereka. Segera setelah itu, dia menemukan bahwa mereka mengatakan yang sebenarnya karena sejarah dan dunia saat ini memang telah berubah. Film berakhir dengan Bong berdiri di jalan saat dia menyampaikan pesan positif tentang bagaimana perubahan kecil di masa lalu dapat sangat memengaruhi masa depan.